Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, khususnya untuk kelas 11 siswa-siswi SMK dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dengan pembelajaran matematika, masih bersama dengan Bapak Ridwan SPD. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai logika matematika. Setelah pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang kata hubung logika. Yang sudah kita bahas yaitu kata hubung logika. Yang pertama kita pernah membahas operasi uner atau ada istilahnya negasi atau ingkaran. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang kata hubung logika pada bagian kedua. Nah, ini pada bagian kedua yang ada pada modul kalian juga. Jadi silahkan sambil mempelajari penjelasan dari Bapak, silahkan kalian buka modul yang sudah Bapak share. Silahkan sambil mencocokkan dengan modul yang ada. Baik, kita langsung saja ke bagian kedua, yaitu operasi biner. Nah, operasi biner adalah operasi yang memerlukan paling tidak dua pernyataan atau lebih. Nah, operasi ini terdiri dari 4 operasi, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bagian A, konjungsi, dan nanti bagian B, disjungsi. Jadi cukup untuk 2 kajian dulu, nanti dilanjutkan dengan implikasi dan biimplikasi pada pertemuan selanjutnya. Bagian A, konjungsi. Nah, simbolnya seperti ini, seperti huruf V terbalik ya, seperti huruf V terbalik, dibaca dan. Jadi cara bacanya adalah dan, namun disimbolkan seperti ini. Nah, 2 pernyataan P dan Q dapat digabung dengan memakai kata hubung dan, sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk yang disebut konjungsi. Konjungsi dari P dan Q dituliskan dengan notasi seperti ini. P, ini simbol konjungsi Q, dibaca P konjungsi Q atau dibacanya P dan Q. Namun lebih sering kita gunakan cara bacanya yaitu P dan Q. Nah, berikut Bapak sajikan tabel kebenaran dari konjungsi. Ada pernyataan pertama yaitu P dan pernyataan kedua yaitu Q. Dan nanti ini digabungkan kalimat majemuk dari P dan Q. Nah, jika pernyataan pertama benar, ya, pernyataan kedua benar, digabungkan P dan Q, maka hasilnya benar. Jika pernyataan pertama salah dan yang kedua, jika pernyataan yang pertama benar dan yang kedua salah, hasilnya juga salah. Jika pernyataan yang pertamanya salah dan yang kedua benar, hasilnya salah. Jika pernyataan yang pertama salah dan pernyataan yang kedua salah, hasilnya salah. Jadi cara menghafalkannya untuk tabel kebenaran konjungsi ini cukup benar, benar, benar. Nah, jadi jika ada unsur yang salah, BS pasti S, SB pasti S, SS pasti S. Jadi benar, benar, benar. Yang lainnya salah. Nah, nilai kebenaran P dan Q bernilai benar jika P dan Q masing-masing benar. Selain itu nilai kebenarannya salah. Jadi itu ya cara mengingat bagaimana tabel kebenaran konjungsi. Selanjutnya kita ke bagian berikutnya, ada contoh 5 di sini. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang bagian A, 3 kali 4 sama dengan 12 dan 9 adalah bilangan ganjil. Pernyataan yang pertama, jadi pernyataan yang pertama dari kalimat ini 3 kali 4 sama dengan 12. Dan ini kan kata hubungnya ya, konjungsi tadi.
9 adalah bilangan ganjil, itu pernyataan kedua atau Q-nya. P-nya 3 kali 4 sama dengan 12 benar, dan Q-nya 9 adalah bilangan ganjil benar. Sehingga pernyataan 3 kali 4 sama dengan 12 dan 9 adalah bilangan ganjil bernilai benar atau B. Yang bagian B, 2 adalah bilangan prima dan 9 adalah bilangan genap. Pernyataan yang pertama atau P-nya 2 adalah bilangan prima benar, yang Q-nya 9 adalah bilangan genap salah. Nah, benar salah sesuai dengan tabel kebenaran konjungsi, maka pernyataan 2 adalah bilangan prima dan 9 adalah bilangan genap bernilai salah. Tuh. Selanjutnya yang bagian C, 2 kali 3 sama dengan 5 dan 5 adalah bilangan cacah. P-nya atau pernyataan yang pertamanya 2 kali 3 sama dengan 5 salah. Q-nya 5 adalah bilangan cacah. Benar. Karena salah dan benar sesuai dengan tabel konjungsi, maka pernyataan 2 kali 3 sama dengan 5 dan 5 adalah bilangan cacah bernilai salah. Yang bagian D, 9 adalah bilangan prima dan 9 bilangan genap. Pernyataan yang pertama, 9 adalah bilangan prima, salah. Dan Q-nya 9 adalah bilangan genap, juga salah. Sehingga sesuai dengan tabel kebenaran konjungsi, karena salah-salah, maka pernyataan 9 adalah bilangan prima dan 9 bilangan genap bernilai salah. Nah, itu untuk konjungsi. Selanjutnya kita ke bagian B, disjungsi. Itu. Nah, sebelum ke bagian B, mengingatkan bahwa pembentuk kalimat untuk konjungsi ya namanya konjung. Jadi konjung. Jadi 9 adalah bilangan prima, itu konjung. 9 bilangan genap itu konjung. Jadi pembentuk kalimat untuk konjungsi namanya konjung. Kita ke bagian B, disjungsi. Nah, disjungsi simbolnya seperti huruf V. Ya, V kecil gitu ya, V kecil. Dibaca atau. Cara bacanya atau. Jika pernyataan P dan Q digabung menggunakan kata hubung atau, maka pernyataan majemuk yang terbentuk disebut disjungsi. Disjungsi dari pernyataan P atau Q dinyatakan dengan lambang, nah seperti ini, P, ini disjungsi Q, dibaca P disjungsi Q atau P atau Q. Namun kita lebih sering menggunakan P atau Q cara bacanya. Berikutnya ada tabel kebenaran disjungsi. Pernyataan pertama P, pernyataan keduanya Q dan digabungkan P atau Q. Pernyataan pertama benar, yang keduanya benar, maka P atau Q bernilai benar. Pernyataan pertama benar, yang kedua salah, maka P atau Q-nya bernilai benar. Yang pertama salah, yang kedua benar, maka P atau Q-nya bernilai benar. Terakhir, yang pernyataan pertamanya salah, yang keduanya salah, maka P atau Q-nya bernilai salah. Nah, untuk menentukan nilai kebenarannya digunakan kaidah salah satu benar pasti benar. Artinya, jika ada unsur yang benar, maka nilai P atau Q bernilai benar. Jadi BB, B, BS, B, ada unsur benar, pasti benar. Nah, jika SS salah-salah, maka dipastikan salah. Nilai kebenaran P atau Q bernilai salah, S ya, salah, jika P dan Q masing-masing salah. Selain itu nilai kebenarannya benar. Jadi cukup mudah untuk menentukan atau mengingat tabel kebenaran disjungsi. Baik, kita
Lanjutkan ke contoh 6 ya untuk disjungsi. Tentukan nilai X agar tiap kalimat berikut menjadi pernyataan yang benar. 2X dikurang 3 sama dengan X tambah 2 atau 2 bilangan ganjil. Yang bagian B, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 atau 3 tambah 3 sama dengan 9. Kita lihat penyelesaiannya. Yang bagian A, 2 bilangan ganjil adalah pernyataan bernilai salah. Nah, agar kalimat menjadi disjungsi yang benar, maka kalimat terbuka 2X dikurang 3 sama dengan X ditambah 2 harus benar. Sehingga 2X dikurang 3 sama dengan X tambah 2, 2X dikurang X sama dengan 2 tambah 3, ya artinya si negatif 3 ini pindah ke sini menjadi positif 3, 2X-nya, X yang di sini pindah ke sebelah kiri menjadi negatif X, 2X dikurangi X sama dengan X saja atau 1X, 2 tambah 3 sama dengan 5, sehingga X-nya sama dengan 5. Ini nilai X sama dengan 5, karena yang ditanyakan agar menjadi pernyataan bernilai benar. Jadi kalau untuk bernilai benar, ingat salah satunya harus bernilai benar, maka kalimatnya akan menjadi bernilai benar. 2 bilangan ganjil itu pernyataannya salah. Walaupun salah satunya salah dan ada yang satunya lagi pernyataan bernilai benar, maka nilai kebenarannya menjadi benar. Selanjutnya ke bagian yang B. Di sini karena 3 tambah 3 sama dengan 9 bernilai salah, nah maka X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 harus bernilai benar. Nah, berapakah nilai X-nya? Nah, agar kalimat majemuk menjadi disjungsi yang bernilai benar, nah sehingga X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 kita peroleh sesuai dengan kaidah pada persamaan kuadrat, sistem persamaan kuadrat, X dikurang 3 dalam kurung dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0, sehingga X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, diperoleh X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3, sehingga nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3, sehingga nilai disjungsinya bernilai benar. Nah, itulah penjelasan untuk disjungsi dan konjungsi pada kata hubung pada logika matematika. Selanjutnya, silahkan kalian coba kerjakan latihan 3, ada di modul latihan 3 nomor 1 bagian A sampai dengan bagian I. Ini semuanya adalah tentang konjungsi dan disjungsi. Di bagian A sampai dengan bagian I, nanti selanjutnya ada implikasi dan biimplikasi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Di sini yang bagian A ada akar 2 adalah bilangan irasional dan akar 9 sama dengan 3. Ditentukan nilai kebenaran dari tiap pernyataan berikut. Jadi apakah ini menjadi benar atau salah, silahkan kalian tentukan dulu mana yang merupakan pernyataan pertama atau P-nya dan mana yang merupakan pernyataan kedua atau Q-nya. Jadi P-nya apakah bernilai benar, Q-nya apakah bernilai benar, dan tentukan nilai kebenarannya. Demikian penjelasan untuk kata hubung logika pada bagian disjungsi dan konjungsi. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan pembahasan tentang implikasi dan biimplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.